Nah jadi pagi hari ini ya John, kebetulan saya lagi lihat di lokasi pembibitan saya, ternyata saya menemukan tanaman ini. Ini adalah tanaman atau bibit dari melon kuning ya John. Ini yang tanam anak saya waktu itu, karena iseng-iseng dia tanam, ternyata tumbuh seperti ini hasilnya. Tuh, ini dari hasil buahnya ya John. Jadi beli buah di Alfamart waktu itu, melon kuning yang potongan, dan ternyata ada bijinya dan ditanam iseng-iseng sama anak saya, ternyata tumbuh seperti ini. Nah jadi untuk reward terhadap anak saya yang sudah tanam ini bakal saya lanjutkan sampai nanti dia tumbuh besar dan akan kita coba buahkan. Apakah dia bisa berbuah dan hasilnya bagus? Insya Allah nanti bakal kita coba. Oke John, jadi untuk persiapan media tanam di sini saya sudah menyiapkan campuran dari tanah kompos, kemudian sekam mentah dan juga pupuk kandang. Di sini perbandingannya 1:1:1 dan ini akan kita masukkan ke dalam polybag seperti ini. Nah, jadi ini bibit melon umur 2 minggu yang sudah disemai. Jadi di umur kedua minggu ini sudah mulai tumbuh daun baru seperti ini. Seperti ini juga. Nah, ini tandanya udah siap untuk kita pindahkan ke polybag. Ini bakal kita cabut dulu untuk kita pindahkan ke polybag di situ. Ini bakal diseleksi ya, John. Jadi nggak kita tanam semua, kita seleksi yang bagus saja baru kita tanam di polybag. Nah, oke John. Jadi ini sekarang umur tanaman melon yang sudah kita tanam, umurnya sudah kurang lebih 23 hari ya John dari pindah tanam ya, 23 hari dari pindah tanam. Dan karena kesibukan saya kemarin, jadi tanaman ini nggak sempat saya urus dan lambat sekali saya pindah untuk saya buatkan lancarannya seperti ini. Buatkan talinya, jadi agak terlambat. Dan juga ini sebenarnya harus saya seleksi ya John. Jadi dalam satu polybag ini hanya ada satu tanaman harusnya. Jadi ini masih ada 2. Jadi ini belum saya seleksi. Dan kemudian nanti harus ada kita buang lagi yang namanya tunas airnya. Nah, jadi ini bakal kita lakukan perawatan dulu. Kita bakal seleksi mana pohon yang bakal kita pertahankan. Terus nanti selanjutnya kita seleksi tunas airnya. Terus kita buang juga bunga-bunga yang tumbuh. Jadi ini kita mulai dulu dari seleksi pohonnya. Nah, ini kita cari yang pertumbuhannya bagus ya John, yang pertumbuhannya besar. Nah, jadi oke, ini udah dapat 1. Jadi aku pilih yang ini. Ini aku potong 1. Kita buang. Nah, ini kita pertahankan. Nah, ini pertumbuhannya supaya dia bisa ke atas harus dibantu ya John, karena memang terlambat. Jadi kemarin menggantung ke bawah polybag sehingga pertumbuhannya malah daunnya ke arah bawah seperti ini. Nah, jadi harus kita bantu supaya nanti dia bentuknya ke atas pertumbuhannya. Jadi ini kita bantu ikat supaya dia berdiri. Oke John, jadi setelah kita melakukan penyeleksian seperti ini sudah saya sisakan 1 polybag 1 tanaman melon seperti ini. Nah, jadi setelah kita melakukan seleksi seperti ini, kemudian diikat untuk dibantu supaya dia bisa cepat naik. Karena kemarin pertumbuhannya malah kebalik ya, malah ke arah bawah karena saya lambat untuk memberikan lancaran seperti ini atau panjatannya.
Jadi dia pertumbuhannya malah cenderung ke bawah karena tergantung di polybag. Tapi sekarang udah kita bantu, kita ikat, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan pertumbuhannya sudah mulai ke atas lagi daunnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk lagi ke tahap seleksi cabangnya, John. Jadi kita sisakan satu cabang utama. Jadi bakal kita potong cabang-cabang yang terlalu banyak. Jadi kita usahakan dia hanya memiliki satu cabang utama. Nah, seperti ini pertumbuhannya di sini di bagian bawah sudah membentuk cabang seperti ini. Jadi ini harus kita buang aja. Buang seperti itu. Jadi si pertumbuhannya hanya akan terfokus kepada batang utamanya seperti ini. Dari sini menuju sampai ke atas. Tuh nggak ada percabangan. Jadi dia bakal fokus satu cabang ini saja. Satu batangnya ini. Nah, kita lanjut lagi di cabang sebelah. Nah, ini dia PR saya. Karena kita terlambat kemarin untuk meliharanya, jadi saya kecolongan ya, John. Jadi jangan biarkan ada bunga yang tumbuh seperti ini. Jadi bunga seperti ini nih wajib dibuang. Jadi jangan biarkan bunganya keluar duluan. Kita fokuskan dia ke pertumbuhan vegetatifnya atau pertumbuhan pohonnya dulu. Jangan sampai dibuangkan dulu. Jadi bunga-bunga sama calon bunga seperti ini wajib kita buang. Ini dibuang, John. Jadi dia pertumbuhannya fokus ke pertumbuhan tanamannya. Nah, sekarang kita sudah ada di umur 1 bulan ya, John. Jadi umur 1 bulan tanamannya sudah seperti ini. Jadi sudah mulai kelihatan calon-calon bunga dan calon buahnya. Nah, di sini buahnya sendiri sudah mulai kelihatan di bunga betina seperti ini. Tuh, udah kelihatan ya. Nah, jadi di sini saya bakal membagikan informasi bagaimana caranya membedakan antara bunga jantan dan bunga betina. Oke. Kalau bunga betina seperti ini ya, John. Jadi bunga betina biasanya tumbuh di tunas air seperti ini. Tunas air akan tumbuh seperti ini dan akan menghasilkan kapsul seperti ini. Ini adalah calon buahnya. Kemudian ada bunganya. Sementara untuk bunga jantan biasanya tumbuhnya seperti ini ya, John. Jadi dia ada di antara ketiak daun seperti ini dan tidak menghasilkan kapsul buah. Tuh, dia tumbuhnya di ketiak daun. Dia tumbuhnya tidak di tunas air seperti ini. Jadi ini adalah bunga jantan. Ini bunga jantan ini tidak menghasilkan buah. Dan biasanya lagi untuk pembudaya melon biasanya akan menumbuhkan tunas air itu pada cabang ke-9 ya, John. Seperti ini. 1. Bisa kita hitung ya dari bawah seperti ini. 1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
Nah, di sini saya mulai melakukan penumbuhan tunas airnya di tunas ke-10 seperti ini. Ini tunas airnya sudah menghasilkan calon buah seperti ini. Dilanjut lagi ke tunas atasnya. Sementara yang di bawah-bawah ini sudah saya bersihkan dari bunga-bunga jantan dan tidak ada juga tunas airnya. Jadi saya tumbuhkan di atas ke tunas ke-9. Tuh, seperti ini. Ini di tunas ke-10 udah muncul seperti ini. Tunas airnya seperti ini, kemudian dia akan menghasilkan buah seperti ini. Nah, sekarang kalau untuk melakukan proses bantuan penyerbukan, boleh dilakukan dengan cara mengambil bunga jantan seperti ini. Ini bunga jantannya. Kemudian kita buka seperti ini ya, John. Nah, jadi setelah mahkota bunga dia dibuka seperti ini bentuknya. Nah, ini akan kita tempelkan pada bunga betina. Nah, ini kita tempelkan seperti ini ya, John. Tuh, ditempel seperti ini, diusap-usap. Kemudian tempelkan saja di bagian bunga betinanya seperti ini. Nah, itu adalah cara mengawinkan seperti itu ya, John. Jadi dibantu. Tapi melakukan pembantuan penyerbukan seperti ini biasanya dilakukan pada tanaman melon di greenhouse. Kenapa? Karena kalau di greenhouse kan tidak ada hama ya. Jadi serangga itu nggak ada membantu, hanya dibantu oleh angin. Anginnya pun hanya sedikit. Tapi kalau kita melakukan penanaman melon di luar seperti ini tanpa ada greenhouse, ini nggak perlu pakai cara seperti tadi tuh udah oke aja ya, John, karena dia nanti bakal dibantu oleh serangga, nanti bakal dibantu oleh semut atau hewan-hewan lainnya. Jadi itu bakal dibantu penyerbukan bungaannya. Jadi lebih aman sebenarnya kalau melakukan dengan cara tanpa greenhouse. Tapi resikonya adalah memang hamanya lebih banyak daripada tanpa dilakukan dengan greenhouse. Nah, untuk pembantu penyerbukan sendiri itu lebih bagus dilakukan antara jam 7 sampai jam 9 pagi ya, John. Jadi jam 7 sampai jam 9 pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan penyerbukan bunga seperti tadi. Oke, John. Nah, jadi kalau buah sudah terbentuk besar seperti ini dan sudah beberapa terbentuk seperti ini. Nah, di sini untuk pemupukannya, kalau untuk masa pertumbuhan vegetatifnya biasanya saya menggunakan NPK Mutiara ya, yang kita berikan setiap 2 minggu sekali. Nah, kemudian setelah dia sudah muncul buah seperti ini atau sudah memasuki masa generatif, ini pemberian NPK-nya kita stop. Pupuk yang kita ganti, kita tambahkan di sini kompos ya. Ini bakal kita tambahkan kompos, sama nanti bakal kita kocor lagi dengan pemberian NPK grower. Jadi NPK Mutiaranya kita stop. Jadi nanti kebutuhan nitrogennya itu kita supply dari pemberian kompos, kemudian untuk fosfor dan kaliumnya itu nanti dari NPK grower. Jadi ini bakal kita pupuk dulu. Untuk komposnya di sini saya menggunakan kompos dari Janjang Kelapa Sawit ya, John. Jadi komposnya itu boleh kompos apa aja, boleh pakai kompos dari hasil buatan sendiri atau dari kompos hasil limbah rumah tangga. Boleh semua. Jadi ini kita kasih ke sini ya. Kita tambahkan komposnya untuk pemberian nutrisi. Karena kalau sudah masuk di fase generatif seperti ini, untuk pembesaran buah dia memerlukan unsur nutrisi yang cukup ya. Jadi harus kita tambahkan lagi komposnya seperti ini. Tuh.
Nah oke John, jadi ini melon yang sudah kita panen. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk ukuran memang nggak terlalu besar ya, karena memang ini bukan bibit F1. Jadi kalau untuk mengharapkan hasil buah yang lebih besar itu kayaknya nggak terlalu mungkin. Tapi dengan ukuran yang segini untuk dikonsumsi sendiri ini udah cukup lumayan bagus ya John. Jadi ini udah bagus. Nah terus kalau untuk buahnya seperti ini, dagingnya, jadi dia berwarna kuning seperti ini. Tuh, jadi berbentuk warna kuning. Kalau untuk segi rasa kita cobain dulu, mudah-mudahan rasanya enak. Bismillah. Rasanya manis John. Jadi ini kalau untuk dikonsumsi keluarga atau dikonsumsi sendiri ini udah bagus. Kalau toh mau kita kembangkan lebih banyak, mungkin revisinya ya menggunakan media atau polybag yang ukurannya agak lebih besar ya dari sebelumnya yang pernah kita coba. Kemarin itu kayaknya ukuran polybagnya kecilan, jadi buah itu masih pertumbuhannya agak susah membesar karena volume dari media tanamnya itu sedikit, jadi nggak terlalu banyak. Tapi dengan ukuran segini ini udah lumayan bagus. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu informasinya mengenai budidaya melon di polybag, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.